mereka lakukan tuh untuk bagaimana caranya menghentikan upaya-upaya teman-teman Trah Wali Songo, penggiat makam palsu, agar berhenti, tidak dibahas dan tidak melakukan temuan-temuan baru. Intinya begitu, dengan framing tuntut ke jalur hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 bulan ini beredar di media sosial pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa kalau ada bukti secara ilmiah dan terverifikasi, Keraton Yogyakarta, Keraton Solo mempunyai data yang valid bahwa makam-makam yang dipalsukan oleh klan Ba'alawi itu, ya sudah, silahkan dituntut secara hukum. Oke, 3 bulan ini kurang lebih ya, beredar pernyataan-pernyataan wirawiri seperti itu di media sosial. Sebagai reaksi dari temuan Trah Wali Songo yang aktif, bagaimana mencari bukti-bukti, mencari temuan-temuan makam-makam yang dipalsukan, dan disebut-sebut di sini adalah Lutfi Yahya. Oke, kita bicara dari sudut pembahasan mengenai narasi-narasi yang beredar di media sosial terkait tentang makam palsu itu yang nantinya akan dituntut secara hukum. Itu saja ya, tidak melebar kemana-mana. Coba Anda perhatikan sekarang. Apakah sudah diatur dalam KUHP, dalam undang-undang kriminal mengenai pemalsuan makam? Coba kita cari dulu pasal KUHP dan lain sebagainya lah yang mendukung. Apakah ada klausal khusus dari pihak yang berwenang atau dari pihak penegak hukum bahwa pemalsuan makam itu masuk kategori kriminal atau tidak, dan apakah bisa dituntut secara hukum? Itu dulu pertanyaannya. Kemudian muncul, loh, kalau nggak dituntut buat apa? Buat apa selama ini disuarakan di media sosial tentang pemalsuan makam yang dilakukan oleh tokoh bernama Lutfi Yahya? Ini kan justru menjadi fitnah terhadap Lutfi Yahya. Makanya untuk menyudahi ini, ya laporkan saja Lutfi Yahya ke pihak yang berwenang, dituntut secara hukum. Sebetulnya sebenar-benarnya fakta yang ada itu adalah narasi-narasi yang dibangun bagaimana pemalsuan makam ini tuntut saja ke hukum. Itu hanya framing, seolah-olah mendukung gerakan para Trah Wali Songo ketika di lapangan banyak melakukan temuan-temuan tentang pemalsuan makam ini. Dukungan itu dukungan, tapi sekaligus menjadi sesuatu yang blunder, karena memang belum diatur oleh penegak hukum mengenai kasus pemalsuan makam ini. Ya bagaimana bisa dituntut secara hukum meskipun secara data itu terverifikasi dari Keraton Yogyakarta maupun dari Keraton Solo. Ini narasi-narasi yang dikembangkan oleh klan Ba'alawi sebagai jebakan. Untuk apa? Untuk menghentikan perjuangan para Trah Wali Songo yang membahas tentang pemalsuan makam dan gerakan-gerakan di bawah yang terus mencari, meneliti apakah masih ada makam-makam dari silsilah keturunan dari Keraton Jogja maupun Keraton Solo ini dipalsukan oleh klan Ba'alawi. Ini hanya untuk
menghentikan gerakan ini sebetulnya dengan narasi dituntut secara hukum. Ini upaya menghentikan dari teman-teman yang di lapangan ini sebetulnya. Kalau mau secara jeli melihat kasus ini. Gitu loh. Jadi ini upaya dari mereka untuk menghentikan gerakan teman-teman ini. Jadi akhirnya tidak dibahas lagi mengenai pemalsuan makam dan tidak akan ditemukan lagi. Padahal masih banyak sekali data-data yang menyebutkan bahwa makam-makam terah daripada Kesultanan Jogja dan Keraton Solo ini banyak sekali yang dipalsukan oleh klan Ba'alawi. Jadi harus bagaimana? Ya terus saja menyuarakan temuan-temuan baru, pemalsuan makam yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, dan terus dibicarakan, dibahas. Itu salah satu jalan untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka, klan Ba'alawi ini tidak membuat pemalsuan-pemalsuan makam baru. Itu loh sebetulnya yang mereka lakukan tuh untuk bagaimana caranya menghentikan upaya-upaya teman-teman Terah Wali Songo, penggiat makam palsu, agar berhenti, tidak dibahas dan tidak melakukan temuan-temuan baru. Intinya begitu, dengan framing tuntut ke jalur hukum. Mudah kan analisanya?